Kalau dalam ajaran setiap agama itu kan kita selalu diajari untuk bertoleransi gitu ya kan. Saya mau tanya sama Bang Cina, apa sih urusan Bang Juma ini suka sekali membahas agama orang lain? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ketika Anda menyentuh sedikit terkait dengan ajaran kasih, ini bahaya. Karena Kristen akan tergulung di sini. Coba kita lihat. Kalau berbicara kasih yang Tuhan perkenalkan kepada Bani Israel, maka camkan baik-baik. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Satu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Satu perintah aja, jangan kau makan babi. Kira-kira orang Kristen taat enggak ini? Tidak, berarti Kristen tidak kasih kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Di dalam Yesaya 66, Tuhan mengatakan, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri mereka untuk taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang jui-jui dan serta tikus, balao, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pemakan-pemakan babi akan dilenyapkan sekaligus. Lalu bagaimana kedudukan Islam? Islam tak makan babi. Lalu apa yang menjadi tolak ukur untuk orang Kristen memahami kebenaran Islam? Baca Yesaya 66, setelah Allah menghanguskan pemakan babi, di data Yesaya 66 nomor 23 Tuhan mengatakan apa? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Jadi Tuhan mengatakan sabat berganti, bulan berganti, tahun berganti, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah kepada aku. Dan itu hanya dipraktekkan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salat, la ilaha illallah. Umat Islam berbondong-bondong kemudian datang ke rumah ibadahnya, dari timur sampai barat, dari selatan, utara, dan seterusnya, sujud menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Yang menggenapi pemakan babi adalah Kristen, yang menggenapi sujud beribadah kepada Allah hanyalah Islam. Subhanallah. Silakan. Oke, iya Bang. Masya Allah. Iya, terima kasih lah Bang untuk pengetahuan yang Abang kasih. Cuman ya kembali lagi sih, saya tetap mengimani bahwa hari Sabat adalah Allah sang pencipta itu. Itulah yang saya imani sampai sekarang. Nah, iya, silakan. Kalau itu iman saudara, saya tidak mengganggu gugat itu. Silakan. Iya, kalau Abang mengatakan hari Sabat itu adalah Jumat, ya monggo. Karena ada datanya di dalam Al-Quran kan. Nah jadi ya aku nggak bisa bersalah juga. Bukan Sabat, bukan Jumat, beda. Sabat ya Sabat, Jumat ya Jumat. Hanya saja pergeseran hari yang disucikan untuk spesial bagi umat manusia itu hari Jumat. Bagi Bani Israel Sabat, itu pun sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, maka orang-orang ahli kitab diseru oleh Allah sesuai dengan dasar pijakan Al-Quranul Karim yang saya katakan tadi, inni ma'akum. Allah sendiri yang mengatakan demikian, inni ma'akum la'in akamtumus shalah. Artinya setelah aku bersama denganmu, sungguh jika kamu melakukan salat, artinya mereka diseru untuk melakukan salat, artinya menjadi jemaat bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kamu meminjamkan serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu pinjamkan kepada mereka, kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu.
Jadi kalau Bani Israel meninggalkan Sabat menuju kepada Jumat, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan. Ini dalil, Bung. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12. Silakan. Oke, siap Bang, siap. Terima kasih Bang untuk datanya. Oke, jadi tidak ada paksaan, cuman Al-Quran sebagai saudara saya mengingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini, hukum Taurat itu diperintahkan untuk Nabi Musa, dan Allah minta kepada Nabi Musa untuk mengukuhkan kemudian umatnya untuk mengikut kepada hukum Taurat. Bagi umat Bani Musa adalah Bani Israel. Kemudian Al-Quran datang itu untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika Nabi Musa menerima hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas untuk seluruh manusia apapun agamanya. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka saya mencoba untuk mengajak saudara, silakan belajar Al-Quran. Anda tidak rugi, Anda tidak akan kekurangan kegagahan, Anda tidak akan kekurangan harta dengan belajar Al-Quran. Silakan pelajari Quran itu. Kalau belum bisa baca, baca terjemahannya, selami baik-baik. Ada yang saudara tidak tahu, tanyakan kepada orang-orang yang paham Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran mengatakan begini, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah mereka yang melakukan kebohongan terhadap Allah sementara mereka sudah datang Islam kepadanya dan diajak masuk ke dalam ajaran agama Islam? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi kalau Anda dikatakan zalim, artinya Anda sudah tahu kebenarannya seperti apa, tapi Anda tetap kekeh terhadap ketidakbenaran tersebut. Anda sudah tahu kekeliruannya seperti apa, tapi Anda tetap ada pada kekeliruan tersebut. Anda sudah tahu kebenaran Islam, tapi Anda enggan untuk masuk Islam, maka Anda masuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Bukan zalim kepada saya, bukan zalim kepada orang lain, bukan zalim kepada ayah ibu, tetapi Anda zalim kepada diri Anda sendiri. Anda menolak kebenaran tersebut. Tapi lagi-lagi la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Silakan. Baik Bang, terima kasih matur suwun. Sama-sama saudara. Lanjut. Saya senang bisa diskusi dengan baik ya, tapi memang ya kita ini Suaranya kecil Bang. Oh, oke. Dengar Bang? Iya. Ya lanjut. Ya, pokoknya saya mengucapkan terima kasih untuk tambahannya dan pengetahuannya ya, itu menjadi pelajaran buat saya. Nah, saya pamit undur diri ya Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Biar oten-oten lain yang saya jadi pendengar aja. Soalnya saya pengen tengok ada apakah ada apologet Kristen yang pintar seperti Bang Zuma sehingga bisa bantah gitu. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada ya Kristen-Kristen yang cerdas. Anda dengarkan di bawah. Ini Gurunda, misionaris tadi ini. Oh iya, semangat siang Bu Khalid Rones Miss. Halo, selamat siang. Siang. Halo. Siang. Iya, saya mau nanya nih sama Ayah. Saya hampir tiap malam ini nonton Bang Suma ini ya. Siap. Ya, saya mau nanya ya kan. Kalau dalam ajaran setiap agama itu kan kita selalu diajari untuk bertoleransi gitu ya kan. Saling Ibu. menghargai. Iya. Siap. Saling menghargai dan tidak boleh memperdebatkan setiap ajaran agama yang saya tahu ya. Nah, saya mau nanya Bang Juma ini. Iya. Kenapa ya begitu ngotot kali gitu untuk mengusik agama orang lain? Saya boleh tanya, tolong jangan dimatikan Iya. apa saya, karena setiap saya bicara di komar kita Muslim ini, saya langsung dimatikan apa saya ya, ini mikrofon saya Iya. ini. Kita tuh, Iya. saya tidak suka pula darah tinggian ini untuk apa Iya, ya, karena Ibu. firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan. Iya, Saya mau iya. tanya sama Bang Juma, Iya. apa sih urusan Bang Juma ini? Suka sekali membahas agama orang lain. Sementara apalagi saya ya. Saya paling anti tuh membahas agama orang lain.
Baik, Karena oke, bagi saya jaraknya ya, diperbaiki maaf dulu. ya, agamamu Baik, adalah Jaraknya agamamu. diperbaiki dulu. Tidak kan saya Baik. apa ya? Saya tidak suka mengusik agama orang lain, ya, apalagi mengata-ngatai, menghina Baik, agama Bu. orang lain. Itu Baik. pantang kami karena itu ajaran Tuhan Yesus ya. Oke, Jangan poinnya balaskan sudah Oke, dapat, Bu. kejahatan dan Bu, kejahatan, Baik. ya. Ibu misionari. Lima poinnya, Bu. Loh. Silakan Intinya diam jangan dulu. menyebarkan Ya, agama selama kepada sini orang saya yang sudah bangga. beragama. Halo. Gitu kan, Bu ya? Tolong kita saling menghargai lah ya. Selama ini Intinya saya jangan sudah menyebarkan berjumpa. agama Luar kepada biasa, orang ya. yang sudah Dahsyat beragama. luar Intinya biasa. gitu ya, Bu ya? Ya, tapi dahsyat luar biasanya ini bukan hal untuk membangun gitu ya. Bukan Iya. untuk menjadi memperdamaikan semua manusia ya, tapi memperkeruh suasana gitu ya. Baik. Kalau menurut saya secara pribadi, maaf ya Bang ya, Iya. semakin saudara menghargai ajaran saudara, saudara akan dijempoli orang. Baik. Kalau kita menjaga ajaran kita tanpa Ini mau menghapus khutbah atau dan gimana agama ini? orang lain. Iya. Lanjut aja, Ban Berarti Suma. kalau misionaris nggak Tunggu dulu, Bang apa-apa Arif. gitu, Bu ya? Silakan, Ban Suma. Jadi ibu di mute karena ibu nggak berhenti bicara ya. Kita ganti-gantian ya Bu ya. Kita ganti-gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kita tidak buta, kuping kita tidak tuli, akal kita kemudian berfungsi. Kita melihat, kita mendengarkan pergerakan Kristen ini sangat masif. Yang pertama, umat Islam di negara ini sudah cukup bersabar. Kristen masuk ke Nusantara berlaku seperti serigala nyamar domba. Pertama, Bu, dengarkan. Kitab Ibu itu dari Yunani. Masuk ke Indonesia menggunakan simpul-simpul Islam. Islam ada protes? Tidak. Coba Anda buka kitab saudara, apa yang tertulis di depannya? Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Umat Islam ada protes? Tidak. Coba lihat Al-Quran. Ada di Al-Quran tertulis sampulnya Injil? Tidak. Kami jijik untuk itu. Kemudian Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Coba cari nama Yesus, Tuhannya Kristen dalam terjemahan Al-Quran. Tidak akan Anda pernah temukan. Kenapa? Karena kami jui-jui. Lihat agama Anda masuk ke Indonesia, menyebut nama Tuhannya bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Theos, tetapi menyebutnya dengan sebutan Allah yang mereka sembunyikan identitas Allahnya dengan menyebutnya Allah. Allah. Itu dua. Umat Islam protes? Tidak. Umat Islam adem-adem aja, karena umat Islam itu adalah ajaran kasih absolut yang sesungguhnya, bukan kasih Indomie lalu menyesatkan orang dengan uang 5.000 rupiah. Itu dua. Yang ketiga, agama Kristen itu adalah agama syiar. Apa syiar itu? Agama yang dikhotbahkan, agama yang didoktrinkan, agama yang didogmakan kepada orang lain. Meskipun orang itu sudah beragama, bahkan hebatnya orang Kristen, orang gila pun mereka baptis. Andai saja mayat bisa mereka baptis, mayat pun dibaptis oleh orang Kristen. Itulah hebatnya dia. Karena perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayam, nyamuk, cicak, kodok, biawak, pararang, semuanya makhluk. Entah kenapa Kristen itu hanya berfokus kepada umat Islam saja yang diinjili. Padahal perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya rindu ingin melihat pastor, pendeta, misionaris, ya, masuk ke kebun binatang, menginjili semua binatang yang ada di sana. Saya rindu untuk itu. Karena itu ada perintah. Tapi apesnya yang mereka injili hanya umat Islam saja. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya hukum. Itu dalil dalam kitab saudara. Jadi ada perintah di dalam kitab saudara untuk menginjili umat Islam. Ibu jangan pura-pura nggak tahu kenapa kitab ibu itu muncul mulai dari sampulnya sampai penutupnya ke Islam-Islaman. Kenapa? Karena agama Kristen diajarkan untuk cerdik seperti ular, dan jinak seperti merpati, itulah agama saudara. Jadi kalau kami umat Islam sekarang melakukan perlawanan, jangan nangis. Karena perintah di dalam Al-Quran juga ada, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, semua manusia, serulah,
ajaklah mereka kepada jalan Tuhan yang benar dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalil lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ada di antara mereka, kamu harus tegas kepada mereka untuk mengajarkan kemudian hak adalah hak, yang batil adalah batil. Al-Quran juga mengatakan, Ibu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Bagi kami orang-orang kafir itu adalah setan. Bagi kami Anda itu setan. Mohon maaf, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Bahkan lebih rendah dari itu. Ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah, lebih hina, lebih buruk dari semua makhluk yang ada pernah diciptakan oleh Tuhan. Itu Al-Quran. Jangan lawan Al-Quran kami. Itu kaidah iman kami, nggak boleh Anda memaksa untuk kami tidak menggunakan Al-Quran. Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kami memperlakukan kalian-kalian ini yang mengajarkan orang menyembah kepada sesama orang sebagai musuh. Maka kami muncul kemudian membentuk kesatuan dan persatuan untuk membentengi ajaran setan kepada umat Islam yang sudah beragama Islam. Pahami itu. Jadi jangan Anda bermanis-manis. Kenapa ya Bang Suma itu, kenapa ya? Kenapa ya? Karena musuh tetap harus diperlakukan sebagai musuh. Setan itu musuh kami, dan yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan. Sampai di sini paham? Sampai di sini Ibu paham? Ya, silakan giliran Ibu. Sampai di sini Anda paham kalau orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan, dan kami tidak menginginkan generasi umat Islam itu ikut-ikutan menyembah seperti penyembahan setan. Oke. Iya, iya. Sekarang gantian lah ya, Bang Ya, Juma. silakan. Jadi bagi kami begini ya, Bang Juma yang terhormat ya. Bagi Anda ya, bagi Anda, tidak bagi kami. Oke, silakan. Jadi kami itu diajarkan Tuhan ya. Kami memang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terima atau tidak terima itu urusanku dengan dia. Oh, nggak bisa dalilnya. Yang terima baptis, yang tidak terima hukum. Jangan plesetin dalilnya. Saya kan udah kasih tadi situ bicara. Kan? Ibu, dalilnya jangan diplesetkan, Bu. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jangan Anda plesetkan. Enggak pernah saya pleset-pleset. Sekarang gini ya, halo Bang Juma, sekarang gininya itu. Coba Anda baca dalilnya dulu deh. Baca dulu Markus 16 nomor 16, baca deh dalilnya. Maaf. Siapa yang percaya dibaptis meski di dalam drum, meski di dalam ember yang sempit, siapa yang tidak percaya dihukum, dijajah. Nggak bisa kalah dengan kalau berdebat, mau menang walaupun udah salah. Anda membantah dalil Anda sendiri, Anda memplesetkan dalil Anda sendiri. Itulah kehebatanmu ini, luar biasa. Ya inilah kehebatan Bang Suma meluruskan orang-orang Kristen yang memelintir dalilnya sendiri. Kamu tahu, padahal kamu tidak tahu apa-apa, loh benar. Ini dalilnya, Ibu. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Termasuk kamu itu, termasuk kamu nanti. Iya, itu udah mulai kelihatan ajaran kasihnya. Termasuk kamu nanti, termasuk kamu nanti. Di mana dalilnya di dalam kitab Ibu orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan itu dihukum? Tunjukkan kepada saya. Saya akan tunjukkan kepada Ibu orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan akan dihukum dan dilemparkan ke neraka. Mari kita bertanding. Apakah orang yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan akan ke neraka, atau justru orang yang memanggil Yesus Tuhan yang akan ke neraka? Berani Ibu? Begini, weh, halo, gini, saya bilang, entahkah kamu menyembah setan, entahkah kamu menyembah itu nggak Yang urusan menyembah Anda. setan itu adalah orang yang menyembah Yesus. Jalankan ajaranmu. Markus 5, dengarkan, Markus 5, ada orang kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, dia berlari, beribadah, menyembah kepada Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh seko. Kamu lah itu orangnya yang kerasukan setan. Kamu itu Lucifer, tahu nggak? Dalilnya Markus 5, coba Anda baca satu perikop. Ketika orang itu tidak kerasukan setan, dia tidak nyembah Yesus lagi. Yang kerasukan setan itu kamu. Markus 5 coba, Markus 5 coba. Berani enggak Ibu baca Markus 5? Adalah semua agamamu.
Ibu, Makanya berani nggak beribu-ribu ibu agama membaca itu Markus tidak 5? Kristen, karena kamu menghujat orang terus. Loh, kok saya Nggak menghujat? perlu kamu baca Markus 5, nggak urusanmu. Loh, Nggak ini urusanmu, Injil, bro. katanya Nggak urusanmu. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Begitu Injil sampai di meja Bang Suma, otennya mencret. Katanya perintahkan Injil, beritakanlah Karena Injil yang kepada Bang menerima Suma. adalah Lucifer. Perintah lo itu, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Begitu Injil sampai ke Bang Suma, Bibelnya dipakai nampar kepalanya Oten itu sendiri. Gimana ibu ini? Ini nangis. Kasihan kali si Lucifer ini, Bah. Wah, Ntar lagi kamu main sama orang lah. Lucifer Akan katanya, kukuliti, Lucifer, akan Bu, kuapa. yang Cara merasuki kamu Yudas, yang merasuki Masa Yudas itu kamu Lucifer. itu ngurus agama Akibat orang lain. daripada merasuki Agama Yudas, beres. Yesus disalibkan. Akibat Berhenti Yesus kamu disalibkan, Kristen menyembah orang yang ada di atas kayu salib. Berarti yang Lucifer itu adalah Anda. Masakan ada orang yang dibunuh kemudian disembah? Siapa yang perintahkan menyembah orang yang dibunuh? Ada. Selain daripada setan yang memerintahkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ada? Nggak ada. Hanya setan yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya setan. Ayo. Ayo Bu, Anda mengatakan saya Lucifer. Gimana ceritanya? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Apa karya Yudas? Mengkhianati Yesus. Apa akibat mengkhianati Yesus? Yesus ditangkap. Apa hasil dari Yesus ditangkap? Yesus dibunuh. Apa hasil Yesus dibunuh? Dia bangkit. Apa hasilnya Yesus dibangkit? Dia menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Jadi penyembahan Kristen terhadap Yesus adalah hasil dari iblis. Ayo lawan saya pakai data. Kok jadi saya Karena kamu Lucifer? Lucifer. Kok jadi saya Lucifer? Kok jadi saya yang Lucifer? Kamu itu Lucifer Juma. Ntar lagi kamu Yang ngangkat, merasuki kan? Yudas siapa Polisi, kata kamu Yesus? polisi. Mulut Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, wahai murid-muridku? Ya Pak Guru, tapi satu di antaramu adalah iblis. Masa enggak ngeh? Bu, Tapi tak layak mulutmu lo mengucapkan kata-kata Alkitab. Nggak layak mulutmu lo Lucifer. mulut Anda juga tidak layak mengucapkan Nggak kata layak Alkitab. mengucapkan. Harusnya Biblos atau Biblika. Nggak layak mulut Anda menggunakan bahasa Arab Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab, Bu. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Harusnya Anda menggunakan Biblos atau Biblika. Apa arti Biblos Biblika? Kumpulan buku-buku alias clipping. Gak pantas orang Barat tidak Cuma, mengenal gimana Alkitab, kau ngerti? dihormati? Orang Amerika tidak mengenal Alkitab, Ketika kamu ngerti? tidak ada Cuma sama Kristen di Indonesia yang pandai-pandaian menggunakan kata Alkitab. Kenapa? Dengan pingin nipu-nipu, ingin menipu Semakin dengan banyak mengatakan buku buku berbicara, clippingnya semakin indah adalah bahasa Alkitab. Mbak kau berbicara makin pindah agama kau itu. Loh, kita Nggak malu diskusi kamu. pakai data, Bu, pakai data. Kamu Agama cuma bisa Anda dijak diskusi disebarkan karena dengan kamu cara Lucifer. apa? Dengan cara apa agama Anda disebarkan? Dengan cara Lucifer apa? tak perlu diajak diskusi, ya Lucifer nggak perlu diajak diskusi. Kamu itu setan dari segala setan. Oh, baiklah kalau begitu. Silakan Ibu Pendeta bicara. lagi ngamuk. Silakan Anda bicara. Jangan karena Agamamu Anda takut saja nggak kehilangan pernah. jemaat, karena kehilangan perpuluhan, takut tak ada pembeli swab test, Tidak. Anda mengatakan saya setan. Tidak seperti kamu. Demikian kamu menjual Tuhan. Hancur Demikian perpuluhan. kamu menjual Hancur. Tuhan. Ini istri pendeta, ini istri pendeta. Habis kau kan Juma. Sama ini Iya. Kristen, kafir. Kau bilang sama orang. Yang kafir itu kamu. Karena ajaran Tuhan barang siapa mengatakan kafir kepada seseorang. Nah, itu Sesungguhnya dia. kamu lah yang Itu dia. kafir. Jadi kamu itu Inilah lebih dari ajaran kafir. setannya. Di dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata kafir.
Kata kafir itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Yunaninya disebut raka. Raka itu arti Indonesianya adalah bahlul. Raka artinya bahlul. Kenapa jadi kafir, Tante? Inilah agama Anda yang suka nipu-nipu. Jangan kau berkata kafir, padahal yang dimaksud di situ jangan kau berkata bahlul. Diambil kata kafirnya dari Al-Quran dipakai. Nggak malu dasar maling ayam. Maling kata kafir. Tobatlah kamu cuma bertobat. Aku lagi yang disuruh tobat. Ya udah, mampus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih maka SD Bandeta itu hancur perpuluhan. Mungkin dia Hancur perpuluhan kalau begini. Aduh. Oh, mungkin suaminya pulang ke rumah, nanya, Bapak bulan ini kok sedikit? Gimana nggak sedikit, jemaah udah mulai berkurang. Kok bisa? Iya, tahu-taunya ada yang terpengaruh dengan penginjilan Bang Suma. Masa sih, mana orangnya? Ada di TikTok. Ini dia. Gara-gara dia ini saya tidak bisa beli sisir kutu. Gara-gara dia ini kutu saya makin banyak. Nggak bisa lagi beli sisir kutu. Itulah mungkin ya, Allahu a'lam bissawab. hancur perpuluhan. Ini juga hostnya hampir puluhan terus. Makin sakit hatinya orang. Selanjutnya. Pak Raja, selamat sore. Raja muda, rajanya pada remaja, yang selalu merasa raja atau darah sih? Darah. Oh, darah. Salah. Jangan berarti. dipelesetkan. Sorry. Jangan dipelesetkan. Sorry. Jangan Saya kira menambah-nambah. tadi darah. Raja. Oh, darah ya. Lanjut. Sorry. Sorry bang. Maaf bang. Salah tadi, salah. Oke, siap. Iya. Begini bang, Raja muda, raja yang pada remaja. Masih salah ya? Darah. Salah. Oh, Jangan ulang. ditambahi, jangan dikurangi, Bang. Oke, ulang. Nanti Tuhan marah. Lanjut. Oke. Darah muda, janganlah minum darah. Karena darah itu diharamkan, nanti Anda jadi setan, penghisap darah. Inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Popok kapang. Lanjut. Sorry, iklan. oke bang Juma. Saya pesan Grab kopi belum datang ini. Sudah. Kok darah terus menyanyi terus ini. Lanjut. Lanjut bang. Bang, gini bang, Iya. Muslim. Iya. Kenapa bang? Kan itu Agak nasi. kebanyakan ngeyel kalau Yesus sama Isa itu nggak sama bang. Itu gimana? Mohon penjelasannya dulu bang. Jadi gini. Di Al-Quran ada dua oknum. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua pengganti Nabi Isa alaihissalam. Di Bible mereka juga ada dua oknum. Ada Yesus anak Maria, ada Yesus anak Bapa. Dua. Ada Yesua Hamasia, ada Yesus Kristus. Ada dua. Yesus Al-Masih adalah yang datang kepada mereka mengajarkan, mengembalikan orang-orang Israel untuk taat kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Torah. Ada juga Yesus yang kemudian mati secara terkutuk di atas tiang salib, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang bahwa dia adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Jadi ada dua, masing-masing ada dua nih. Nah, apakah di tengah-tengah Bani Israel ada dua orang yang lahir tanpa ibu? Cuman satu. Berarti ada yang keliru di dalam menyampaikan narasi tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan hukum Taurat dan pengajarannya itu disebut hikmat Injil. Oke teman-teman, kembali saya mengingatkan sebelum kita lanjut kegiatan kita untuk melakukan survei TKP yang ada di Monas
samping Istiqlal terkait dengan pemurtadan yang terjadi di sana. Semalam kita sudah umumkan. Silakan untuk memberikan bantuannya untuk pergerakan teman-teman kita di Jabodetabek untuk menghindarkan saudara-saudara kita yang lemah dari segala aspek terhadap pemurtadan yang terjadi. Silakan nomor rekeningnya di bawah dicantumkan teman-teman sekalian biar yang baru ikut bergabung bisa memberikan infak sedekahnya kepada pergerakan teman-teman Api Apologet Islam Indonesia cabang Jabodetabek untuk menghalau pergerakan misionaris yang terjadi di ibu kota negara. Demikian sementara. Lanjut. Ini Bang Raja ini Muslim apa Kristen nih? Saya Muslim Bang, saya Muslim. Muslim. Iya, maksud saya gini Bang Juma. Orang Kristen itu kan Ini. Selamat sore, Kencen. Ya, selamat malam untuk kita semua. Terlebih khusus Gurunda Congorku Juma. Selamat. Apakah kamu sehat Juma? Halo. Sehat Bang. Kalau nggak sehat saya nggak ngajarin kalian untuk meluruskan akal kalian. Oke. Oh, jadi abang ini anggaplah itu murid saya gitu loh, anak TK gitu loh yang saya ajarin. Oke. Saya boleh bertanya Pak Guru. Saya ada TK, ente guru saya. Saya pingin tanya Betul, Pak Guru. iya. Betul, Pak Guru, gambar yang ada di salib yang digantung di tembok itu apa Pak? Oke, gini muridku. Ya. Aku mengajari kamu akidah Muslim dulu muridku. Bukan Pak Guru, Muridku. itu berat. Saya kan anak TK Pak Guru. Murid. Itu loh yang digambar yang di atas tuh, yang di atasnya Pak Guru tuh ada gambar salib, ada orang di situ nggak pakai baju. Apakah kalau Pak Guru sambil nonton bokep itunya juga ikut nenteng Pak Guru yang di atas itu Pak? Gini muridku. Jawabannya apa Pak Guru? Oke. Gini muridku. Muridku Bang Zuma Congor Iya. ini. Gini loh muridku. Iya. Ini ketika Muhammad ini dari gua Bukan itu itu. yang kutanya Pak Guru. Iya guruku, aku akan Pak menjawab Guru yang guruku. kutanya, Ya, kan guru. kepala sekolah laporkan saya Muridku. ke saya melalui ibuku bahwa Pak Guru itu suka nonton bokep di depan kelas. Pertanyaan saya, ketika Pak Guru nonton bokep di belakang bapak atau patung di atas salib itu, apakah ikut-ikutan nonton? Itu loh, kan Gini loh, Anda Juma. maha melihat Pak Guru. Gini Juma. Aku kan sudah mau jelasin toh Bang. Muridku Juma. Anak TK pun udah sanggup diajarinnya. Murid Juma. Seorang anak TK nggak bisa diajarin. Pertanyaan Oke, saya muridku. Pak Guru, itu Muridku, di belakang Pak dengar Guru baik-baik dulu, muridku. ada tanda salib. Kamu harus dengar terus di ketika situ saya berbicara, ada kamu harus gambar dengar, muridku. orang. Itu Muridku. orang atau apa sih Pak Guru? Itu orang apa Tuhan? Itu gambar Tuhan atau Gini, gambar muridku. orang? Tunggu aku bicara muridku. Kamu ini menjadi murid yang Pak nakal ya. Guru, Pak Guru, itu patungnya yang disalib itu gambar Tuhan kah atau gambar orang? Gini muridku, kamu mau mengguri ini gurumu ya muridku. Bukan Pak Guru, ketika saya berbicara, cuma muridku, bertanya kamu dengar dulu. kok dong. Apakah Muridku, yang digambar nggak itu usah di kamu atas tuh kasar, ada muridku. gambar tuh, ada gambar Muridku, salib nggak di boleh- belakangnya nggak Pak boleh Guru. kasar loh, Itu muridku. yang tersalib Adab begini itu itu penting, Tuhan muridku. atau apa itu? Atau manusia Muridku, Pak Guru? adab Ini itu sangat anak-anak penting. TK loh yang Bermoral bertanya. itu sangat penting. Anak TK Gini, loh yang muridku. bertanya ini. Anak Gini TK loh muridku, yang bertanya. bermoral itu sangat penting muridku. Ya Moral justru itu sangat itu penting makanya. muridku. Kok itu makanya gambarnya aku nggak akan bermoral mengajarimu kali? moral-moral yang baik, Ini kan kelas muridku. pendidikan yang Muridku, mengajarkan ini kelas tata pendidikan, krama, betul, kelas mengajarkan pendidikan akhlak, muridku, mengajarkan supaya moralmu kebaikan. itu menjadi Tapi lebih kok ada baik. gambar nggak pakai Muridku, baju Pak moralmu itu Guru? menjadi- Tidak pantas Pak Guru. Sedangkan pahlawan-pahlawan yang ada di samping kiri kanannya semuanya astaga, menggunakan muridku. baju. Kok dia sendiri nggak pakai baju Pak Guru? Ini apa? Ini apa Pak Guru? Dalbo, Pak kau Guru. jangan bohong ya Dalbo. Ini lawan followernya Juma loh. Kau Pak Dalbo, Guru saya itu sudah pernah apa? tantang Gambar kau. apa itu Pak Guru? Sabar dulu kau Juma. Yang lainnya Halo. pakai baju semua, dia nggak pakai baju. Itu apa? Sudah pernah tantang kau diskusi tanpa data ya. Kita congor aja. Anak Kau TK sudah pun menolak nggak bisa. Dalbo. Nah, Anak TK giliran pun saya. nggak bisa kamu lawan. Gimana ini Pak Guru Juma, saya ini? muridku gini, dengar Murid muridku, aku akan TK menjelaskan tentang akidah. bertanya.
itu gambar yang ada di atas, yang di pahanya ada tato, itu Tuhan atau manusia? Jawab Pak Gulu. Gini muridku, aku akan menjawab muridku. 2 menit Ya. aja muridku, betul kan muridku? Silakan. Jadi muridku gini, ini yang pertanyaanmu itu saya ke belakangkan dulu ya. Saya harus berikan kamu ajaran. Oh, tidak bisa, jawab dulu. Pak Gulu. Dasar Pak Gulu. Jawab muridku. Datang ngajar ke sekolah cuma pakai sempak. Guru apa ini? Ngajarin kamu muridku. Gulu. Murid. Mengajarkan kebenaran tapi cuma pakai sempak. Muridnya kayak mana? Semuanya telanjang. Gini loh muridku, kamu harus tahu muridku, ketika orang di dalam gua Aduh, itu muridku, sombong tapi nggak ada ilmu. Kayak ginilah dia. Naik-naik langsung menghujat, naik-naik langsung ngamuk-ngamuk. Anak TK yang tanya, Pak Gulu, itu ada gambar di belakang Pak Gulu, itu gambar manusia kah atau gambar Tuhan? Nah, gepeng kan kepalamu. Udah ku bilang, jangan kau ikut perang. Kalau kamu nggak punya senjata, matilah kau. Beroncong. Beroncong. Selamat sore. Wan Robi, selamat sore. Iya, selamat sore. Kristen atau Muslim, Bang? Katolik. Katolik. Silakan, Bang. Mungkin ada penyampaian. Silakan. Sejak tadi saya mendengar sedikit tentang pembahasan 3 pribadi dalam satu diri. Masih banyak yang pertanyakan. Katanya tidak, itu mustahil. Itu mustahil bagi kita manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Wah, ini keren ini. Ya. Mustahil. Allah itu bisa Mustahil. melakukan segala hal. Coba pengertian mustahil itu apa, Bang? Pengertian mustahil itu apa dulu? Tidak, biarkan dulu dia, Bandari. Biarkan selesai. Ya. Silakan, lanjutkan. Ya, itu. Gimana Bang? Gimana? Kalau memang Tunggu. Kita nggak bahas soal iman ya Bang ya. Kita di sini membahas soal mengenai konsep ketuhanan. Saya tidak membahas, dengerin. Saya tidak membahas mengenai entitas Tuhannya, tidak. Saya membahas mengenai konsep ketuhanan. Abang paham nggak konsep itu apa? Ya, konsep ketuhanan. Konsep itu apa? Ya, silahkan lanjut saja. Jadi karena coba di pada kan Romo ini. Jadi saya pikir paham mengenai apa itu konsep gitu kan. Jadi saya bisa lanjut gitu kan. Ternyata maksud saya seperti ini. Saya kan hanya tadi dengar itu yang bahas-bahas tentang Tuhan itu, makanya saya naik. Artinya kalau mau ya konsep itu rancangan dan itu bersifat abstraksi Bang, karena konsep itu rancangan dan itu bersifat abstraksi ya. Itu jadi pertanyaan saya, konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bisa dipahami oleh akal manusia atau tidak bisa dipahami oleh akal manusia? Jawabannya hanya ada dua, bisa dan tidak. Jangan kalau. Jawabannya hanya ada dua, bisa dan tidak. Yang mana? Kalau bisa dan tidak itu kan sudah menjebak, karena kita manusia itu tidak bisa, akal kita tidak bisa sampai di Tuhan. Coba ulangi pertanyaan saya. Coba ulangi. Kalau mau pakai logika itu tidak bisa. Kalau iman dengan artinya kepercayaan itu, kalau kita mau berpikir secara logika itu. Abang masih ingat pertanyaan saya nggak? Abang masih ingat nggak pertanyaan saya? Konsep ketuhanan. Pertanyaan saya coba ulangi Bang Bang. Rofi, coba logisin aja tadi yang Tritunggal, coba dibikin logis tadi. Ya. Tadi katanya Lanjut. mau jelasin logisnya. Lanjut. Ya, logisnya gimana?
Maka kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang tadi tiga diri dalam satu pribadi itu kami yakini itu betul. Ya, larinya ke teologis lagi, Guru Ndamuto. Larinya ke teologis lagi. Wong pertanyaan saya itu konsep kok. Saya nggak bahas iman. Kalau bahas iman terserah. Anda meyakini Tuhan bisa jadi 10 itu terserah, bebas. Yang saya tanyakan ini konsep. Saya nggak tanya iman. Paham nggak maksud saya? Ya, ya. Ya, gimana? Yang saya tanya adalah, dengerin ya. Yang saya tanya adalah konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bisa dipahami oleh akal manusia atau tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Saya tanya konsepnya, bukan tanya entitas Tuhannya, bukan. Saya tanya konsepnya. Paham nggak maksud saya arahnya? Artinya kalau ya konsepnya itu antara sampai diterima oleh akal manusia atau tidak itu tergantung sih. Tergantung apa? Karena keyakinan kalau kami diajarkan kok keyakinan lagi. Saya nggak bahas keyakinan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bahas keyakinan. Ya. Yang saya bahas ini gini loh, Bang. Dengerin. Aku jadi begini lagi. Ini begini lagi. Yang saya tanyakan itu adalah konsep rancangan, Bang, secara abstraksi, rancangan tentang ketuhanan. Contoh, saya kasih tahu ya. Di dalam Islam, Masya Allah barakallah, di dalam Islam konsep ketuhanannya itu seperti ini. Contoh, Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan apapun juga. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama. Artinya Allah itu tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan apapun, nggak sama. Allah itu tidak ada di pikiran kita bagaimana bentuknya. Itu konsepnya begitu. Nah, Allah itu maha melihat. Sifat-sifat Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Ya iyalah Tuhan, kan gitu. Nah, itu konsep gitu loh. Berapa jumlah Tuhan saya? Konsepnya adalah satu Tuhan. Gak mungkin Tuhan dua. Dengerin dulu. Nih orang ngomong. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Nah, kan gitu. Konsepnya adalah satu. Jumlah Tuhannya berapa? Jumlah Tuhan satu konsepnya. Sekarang saya tanya. Yang saya sebutkan tadi bisa diterima akal nggak? Yang saya sebutkan tadi bisa nggak diterima akal? Bisa. Barusan. Nah, bisa. Sekarang saya tanya ke Anda. Apakah matur. Sekarang saya tanya ke Anda, apakah konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bisa diterima akal sehat atau tidak bisa? Bisa. Oke, bisa. Tolong jelaskan bagaimana konsep tunggal itu. Konsep bagaimana? Tritunggal. Iya, konsep Tritunggal saya bisa memahami. Ya, Tritunggal itu dalam Yesus itu terdapat 3 pribadi, yaitu Allah menjadi anak dan ada Roh Kudus itu sendiri. Oke. Udah gitu. Udah. Karena kenapa seperti itu? Karena ada firman dari Allah. Ya toh, ya kan? Yesus itu ada datang karena firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu menjadi firman dan menjadi manusia. Firman Maka itu adalah Allah. Bang, firman itu adalah Allah ya. Sepakat ya? Iya. Sepakat ya? Firman itu adalah Allah. Sepakat? Iya. Jangan dirubah ya? Iya. Oke, firman itu adalah Allah. Oke, stop. Saya akan mengambil, tunggu dulu, sabar. Saya akan mengambil sebuah ayat. Firman itu adalah Allah. Yesus itu Allah bukan? Yesus itu Allah. Nah, stop. Firman, stop. Manusia. Firman adalah Allah, Yesus adalah Allah. Sepakat? Ya. Oke. Ini ya, saya akan menunjukkan betapa gabrulnya konsep ketuhanan Anda secara logika. Saya akan tunjukkan. Oke. Anda punya Bible sekarang? Bagaimana? Anda punya Bible? Pegang Bible? Pegang? Ya, tunggu saya ambil. Silakan. Saya akan diambil.
Saya mau ngambil bodrek dulu. Aduh ya Allah. Bisa saya jawab? Ya silahkan. Barakallah. Oke, buka Yohanes 17 ayat 8. Bab segala Allah. Yohanes 17 ayat 8. Buka. Siap-siap paramek ya teman-teman. Siap-siap paramek. Coba buka. Jangan diubah ya Bang tadi Bang, bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Ya, 17. Ya, Yohanes 17 ayat 8. Coba. Udah? Ya. Oke. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Betul ya? Gitu ya? Iya. Oke, sekarang kita bedah kata-kata ini. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Yesus. Oke. Yesus tadi kan firman. Iya. Yesus kan Allah. Iya. Ah, oke. Oke ya, stop dulu di situ. Iya, iya. Sebab segala firman, firman tadi siapa? Allah. Allah adalah Yesus juga kan? Iya. Oke. Sebab segala firman Yesus yang telah engkau di situ siapa? Allah. Allah adalah Yesus bukan? Iya, Yesus. Yesus. Engkau berikan kepadaku, ku itu siapa? Yesus. Nah, telah kusampaikan, ku itu siapa? Yesus. Oke, kepada mereka dan mereka telah menerimanya kan gitu? Iya. Oke, kita ulang lagi. Sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Gimana? Dan ya karena itu memang kamu tidak paham apa yang dimaksudkan Yesus. Di sini sebagai manusia bukan sebagai Allah. Iya, kan sebab Dia segala datang. Yesus. Firman Sekarang tadi Yesus, sabar. Dia datang di sini sebagai manusia. Iya, saya nggak tanya manusianya, saya nggak tanya. Dengerin, saya nggak tanya manusia atau Kalau- bukan kalau manusia. seperti itu, Dengerin itu kan dulu. tidak bisa. Karena dia mengajarkan kita untuk Sabar. Iya. Dengerin dulu ya, sabar. Iya. Sebab segala firman itu Yesus atau bukan Yesus? Firman itu tadi Yesus. Yesus. Berarti sebab segala Yesus yang telah engkau ini Yesus atau bukan Yesus? Dan kalau kan seperti itu kan sudah kakak di sini kan tidak tahu maksudnya apa karena tidak. Ya inilah Sekarang saya seperti ini. dengerin Bang. Inilah gabrulnya, inilah kacaunya Ya, konsep. Karena Dengerin memang dulu. tidak paham karena tidak mengerti mendetailnya seperti apa, Bang. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yang ngomong adalah Yesus. Yesus ngomong gini ya. Sebab segala firman kan Yesus. Berarti sebab segala Yesus yang telah engkau ini Allah kan Yesus. Berarti sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Logis gak? Logis gak? Enggak logis gak? Saya tanya logis gak? Artinya kalau ini secara tunggu. secara logis manusia maka tidak akan tersampaikan. Nah, berarti tunggu. Kita tidak bisa ambil hanya satu ayat. Dengerin. Ya. Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya ini kalau memang dipahami secara logis itu memang nggak nyambung kan gitu. Artinya kalau secara manusiawi itu tidak nyambung dan Nah, stop dulu. Abang tenang dulu. Saya kunci dulu pernyataannya ya. Saya kunci dulu pernyataannya. Oke. Teman-teman di bawah dia sudah mengakui bahwasanya konsep dengerin dulu. Diam dulu, santai. Tenang dulu. Sabar. Dimit dulu, Bang. Dimit dulu ya. Sabar ya. Dimit dulu ya.
Di mute dulu ya. Saya bisa berbicara. Host di mute host. Biar Saya ngomong bisa terus host. berbicara? Nggak bisa, saya dulu. Oh, tidak bisa. Iya, saya dulu ya. Saya dulu ya. Begini. Oke. Untuk Diam, mengambil diam, diam. satu ayat itu harus ada sambung Abang, menyambung. bukan abang, mengambil satu abang ayat. ini dengarkan satu-satu bang, supaya Ya, yang dialognya penting nyambung bicara gitu dulu loh. baru bisa disampaikan dulu. Ah. Tunggu dulu. Bisa dengar Ya, saya? sabar ya. Bang, dengerin. Saya ngomong dulu, abang diem dulu ya. Tadi kan saya sudah tanya, apakah konsep ketuhanan di Kristen itu bisa dipahami secara logika manusia? Abang bilang bisa. Ketika saya sebutkan ayat ini, abang bilang gini, oh itu nggak bisa dipahami secara logika manusia. Lah, abang sendiri yang menolak pernyataan abang sendiri, gimana sih? Nyadar nggak? Nggak nyadar, itulah kalian. Gitu loh, paham? Paham nggak? Paham nggak? Jangkas mati mic-nya supaya saya bisa omong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aki Tidak Kures, dimatikan bang, gantian bicara gitu Aki loh. Kures datang. Ya, silahkan berbicara. saya bisa sanggah. Iya. Jadi Atau kalau saya mau memang berbicara. makanya tadi saya bilang di awal, apakah ajaran konsep ajaran Kristen Anda ini bisa dipahami secara logika manusia? Anda jawab bisa. Anda jawab tadi, ya dengerin. Kalau Anda jawab bisa, kemudian saya kasih contoh di Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman kan Yesus, oke. Sebab segala Yesus yang telah engkau siapa? Engkau adalah Allah. Allah siapa? Allah adalah Yesus. Sebab segala firman yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, ini setelah saya bilang gitu, Anda bilang, oh itu nggak bisa dipahami secara logika manusia. Anda sendiri yang tadi bilang bisa dipahami secara logika manusia. Sekarang Anda sendiri juga yang bilang bahwasanya tidak bisa dipahami secara logika manusia. Ini nanti lama-lama saya buang buku saya. Silahkan saja boleh. Tapi coba kakak buka Yohanes ayat 1 ayat 1. Oke, Yohanes 1 ayat 1. En archi en hologos kai hologos en prostanteon kai theos en hologos. Nah, gimana? Silahkan baca itu. Itu saya baca barusan. En archi en hologos. Bahasa Indonesia jangan pakai itu karena semua orang tidak mengerti itu. Loh, itu bahasa kitab Anda. Itu bahasa kitab Anda. Pada mulanya adalah firman. En archi en hologos. Firman Kai hologos en bersama-sama dengan Allah. prostanteon. Kai theos. Seperti itu. Kai theos en hologos. Memang gitu bahasanya kok. Gimana sih? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia supaya orang lain mengerti? Oh ya udah. Firman itu adalah siapa? Pada mulanya adalah Ya. firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah siapa? Firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Abang tahu nggak makna definisi kata adalah? Abang tahu nggak apa definisi kata adalah? Firman itu adalah anak. Saya tanya, Adalah definisi kata adalah itu apa? Adalah Definisi. itu artinya Sama. Sama dengan Bang. Sama dengan. Berarti firman itu sama dengan Allah, betul ya? sama dengan Allah, ya. Nah, kalau sama dengan artinya berbeda atau tidak berbeda? Tidak berbeda karena sama. Tidak berbeda, betul. Kalau firman tidak berbeda dengan Allah, berarti Allah tidak berbeda dengan firman, betul? Iya. Betul? Betul. Ya, firman tidak berbeda dengan Allah, artinya firman sama dengan Allah, artinya lagi Allah sama dengan firman, betul? Iya, betul. Oke, saya tanya sekarang, apakah Allah berfirman? Allah berfirman. Oke, sekarang saya tanya lagi, apakah Allah beralah? Allah beralah kepada siapa? Tadi yang bilang Allah sama dengan firman siapa? Allah dikatakan pada kitab suci itu kan seperti itu. Enggak, tunggu. Tadi yang bilang Allah sama dengan firman siapa? Anda kan? Nah, saya tanya sekarang, apakah Allah berfirman? Anda jawab iya. Nah, firman itu kan Allah, betul kan? Iya. Saya tanya, apakah Allah beralah? Kan firman kan Allah. Saya tanya, apakah Allah beralah? Itu adalah Allah. Apakah Allah beralah? Allah itu berfirman kepada malaikat Gabriel. Tunggu dulu, tadi katanya firman adalah Allah.
Gimana sih? Ini seperti itu masa kau Iya. Dengerin. Firman, apakah Allah berfirman? Nah, kata firman ini saya ganti dengan Allah karena firman sama dengan Allah. Apakah Allah beralah? Allah itu adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah Iya. beralah? Bagaimana? Loh, ya konsekuen dong Allah itu dengan segala-galanya. pernyataan Anda. Nggak bisa konsekuen dong. Kan katanya tadi Allah sama dengan firman, firman sama dengan Allah. Gitu tadi katanya. Allah itu adalah firman itu sendiri Iya. yang menjadi manusia. Iya, Ya, dengerin. itu. Saya nggak tanya manusia. Saya nggak tanya manusia. Dengerin. Tadi kan Anda menyamakan Allah sama dengan firman, kan gitu. Iya. Saya Iya. tadi kan tanya, apakah Allah berfirman? Firman kan Yesus. Firman kan Allah. Iya. Nah, berfirman, kata firman ini kan kalau saya ganti dengan kata Allah kan boleh karena kan sama nggak? Kenapa kau Sama. ganti sendiri seperti itu? Loh, kenapa nggak boleh kan sama? Nah, sama berarti harus lalu pertanyaan kenapa Allah lagi? Itu Iya kan sama. Itu. Ya Itu sudah, pertanyaan saya ganti pertanyaannya. Yesus Itu kan pertanyaan Allah. Orang bodoh yang Ya, ya memang udah. sengaja saja itu. Ya sudah. Saya tanya kepada Anda, Yesus kan Allah. Yesus itu Allah. Ya, Yesus kan firman. Yang firman yang menjadi Ah. Allah. Apakah Allah berfirman? Allah berfirman kepada malaikat Gabriel. Oke, sekarang saya tanya lagi. Allah kan Yesus. Allah itu Yesus yang Firman kan Yesus. Iya. Oke, apakah Yesus Yesus? Nah, itu pertanyaan bodoh itu. Loh, gimana sih? Pertanyaan konyol itu. Yesus Yesus bagaimana? Loh, lah tadi katanya firman. Tadi katanya di sini. Yesus di sini itu dia berperan sebagai manusia, bukan sebagai Allah, dan dia akan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah seperti ini. Sekarang dia bilang bukan Allah, bukan sebagai Allah. Nah, makanya kampung konyol yang itu. Karena memang Udah. kamu tidak meyakini ini, masa kamu ya paksakan supaya kamu paksakan ini untuk Justru bergabung dengan Allah. Anda lah yang memaksakan sesuatu yang tidak masuk logika gitu loh. Ketika Justru Anda kamu- bilang, justru kamu dengerin yang dulu. terlalu ribet ngomong dengan sendiri kepercayaan nih. orang. Kamu Dengerin ribet dulu. dengan kepercayaan orang sehingga setiap hari membahas kepercayaan orang. Saya nggak bahas kepercayaan, Bang. Saya nggak bahas itu kepercayaan. benarnya di mana? Kalau kawin double itu dibenarkan oleh Allah, Saya nggak bahas kepercayaan. orang itu adalah membunuh orang itu ada apa kok segala macam itu adalah betul diizinkan oleh Tuhan Allah. Oke, Lukas 19:27 saya baca. Lukas 19:27 saya baca ya. Membunuh Allah, itu kan nggak boleh, betul kan? semua- Membunuh kan nggak boleh, bener kan? Agama itu, Iya. semua Nih, agama nih. itu Ini, benar. nih. Semua Iya. agama benar. Kata siapa? Dengan Enak saya aja. adalah Nih, Tuhan yang baca. benar. Ini baca, nih baca ya. Baca ya. Katanya Islam mengajari membunuh. Kita cek di sini teman-teman ya. Kita cek. Lukas 19:27, oke. Ini tulisan merah yang ngomong siapa? Kalau tulisan merah, Yesus kan? Oke. Saya lihat Lukas. Akan tetapi semua seteruk Lukas 19:27. Oke ya. Oke. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Dengerin sini, Bang. Bang. Tunggu, saya harus baca di sini. Oh, ya udah baca. Ya udah baca di situ. Nah, baca. Lukas 19:27, baca yang kenceng. 27. Akan yang tetapi seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu sebelum itu. Dor. Apa mau Sebelum apa? itu ada kelanjutannya. Tidak bisa hanya satu saja. Bang. Iya, saya tahu. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Anak Maria. Hendaknya aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai mau lari dia. Mau lari dari sini. Mau lari dia. Coba. Ini yang ngomong siapa? Saya tanya. Yesus atau Petrus yang ngomong? Coba. Yesus atau Petrus? Woi. Boleh saya jawab? Pingsan dia. Pingsan. Boleh saya jawab? Saya tidak pingsan, tetapi Iya, oke. Ini yang ngomong siapa? Saya jawab? satu ayat. Saya tanya, ini siapa yang ngomong? Kalau kita hanya ambil satu ayat seperti itu, maka tidak akan
ketemu apa yang dimaksudkan dalam ayat Oke. tersebut. Maka Oke, yang kita harus dimaksudkan baca apa? seutuhnya sehingga Oke. kita bisa mendapatkan Silakan baca artinya. seutuhnya. Silakan baca. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Ya, siapa? sekarang bacakan dari Tunggu dulu. Ini yang orang ngomong siapa? Tarus yang miskin. Ha, itu judulnya di situ. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Ada seorang Ini yang ngomong Yesus atau Petrus ini? Sobek ntar kertasnya itu, kencang banget, cuak, gitu. Perintah itu, perintah. Mau dimakan kali. Jangan. Ayo, mau lari ke sini, kamu mau lari kemanapun juga kena, pasti kena. Kamu mau lari ke mencium batu hitam, penghapus dosa, kena lagi kamu nanti. Jangan ke situ ya. Artinya begini, untuk kami diajarkan semua agama itu betul. Tidak ada agama yang mengajarkan itu. Jadi Ini loh. yang Ini yang menjadi yang ngomong siapa ini? Resah Ini yang- untuk ini sampai saya naik ini di sini, ini karena selalu membahas Ditanya kok. tentang Ngomong sendiri dia. Ini loh yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Ini loh di jari saya yang ngomong siapa? dari atasnya itu apa? Oke, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini yang ngomong siapa yang ngomong? Yesus atau Petrus? Itu judulnya apa? Yesus atau Petrus? Itu perumpamaan, itu bukan perumpamaan. Judulnya si Gundulmu itu. Pitum bawa kolong. Perumpamaan gundulmu itu. Judulnya itu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini dihapus itu berarti itu harus baca dari baca. 19 ayat 19. Baca. Jadi saya ambil satu. Ya baca aja. Kau baca. Silakan baca. Pingsan. Malu. Baca aja bang, semangat bang. Kami Semangat. selalu mendukungmu. Kabarkan Injil dong, Kita semangat. keroyok ini bang Ardiansa bang. Ayo bang. Ah, ya. Yang Jangan kenceng, menyerah, yang Bang. kenceng ya. Yang kenceng ya, bacanya yang kenceng. Jangan takut. Baca bang. Kita sama-sama jangan terlalu kencang bang, nanti robek. Itu memang perumpamaan, tapi perumpamaan kalau Yesus jadi Tuhan, itu yang akan dilakukan. Kok sadis amat. Ini loh. Oh, Hei, bos. ini loh. Bunuhlah ini loh. Ini kata-kata siapa bunuhlah ini? Ini Yesus loh yang ngomong. Ngeri loh ajarannya ini. Gimana coba? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang membunuh. Loh lah ini tulisannya apa? Tidak Tulisannya pernah coba baca. mengajarkan tentang Oke, pembunuh. ini hurufnya apa? Segala sesuatu Huruf. diselesaikan dengan Ngomong sendiri. Ini ngomong. Ada yang mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan untuk membunuh. Malahan Yesus mengajarkan jika Anda ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Kipi. Sekarang saya tanya, yang saya blok ini bacanya apa? Ya kau hanya ambil satu ayat itu. Yang saya blok ini bacanya apa? Yang saya blok ini bacanya apa? Yang saya blok ini bacanya apa? Yang saya blok bacanya apa? Kau baca dari bab yang saya blok 16 ayat 19. Nggak nyambung. Mungkin artinya sayangi lah. Mungkin sayangi ini ya. Mungkin sayangi ini ya. Oke, diganti ya besok ya. Gimana? Diganti ya. Diganti aja ya. Gimana? Diganti nggak? Ayo muter-muter dia, cari-cari kertasnya biar sobek. Pelan-pelan, Pak. Pelan sobek.
supaya tahu itu adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Itu hakim yang benar, yang tidak benar, yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mau menjadikan saya sebagai raja maka bunuh. Itu bukan Yesus yang mengatakan, tetapi itu perumpamaan tentang raja yang tidak benar. Wong ini yang tulisan merah ini Yesus yang ngomong kok. Gimana sih kamu ini? Baca judul itu 18 itu. 18 apa 18? Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Apanya hakim yang tidak benar? Mana? Itu ada di judulnya. Mana? Di mana? Di mana? Itu perumpamaan tentang hakim yang benar. Jika itu Yesus mengatakan bahwa jika itu adalah kutipan kembali kepada raja yang mengatakan, bukan Yesus yang mengatakan. Ngarang. Ini benar sudah ini Bang Ardi. Sudah benar ini Pak Desuki. Jika benar dia jadi Tuhan akan dia lakukan seperti itu. Itu jadi raja bukan jadi Tuhan. Itu salah katanya jadi raja. Ya makanya dibaca sampai ayat 38. Bukan Yesus. Ini kan persiapan Yesus datang ke Yerusalem sebagai raja dia. Baca sampai ayat 38 baik-baik. Bisa dengar saya. Setelah Yesus menyuruh muridnya nyuri keledai, nanti dia kan naik keledai itu. Nah kemudian orang-orang itu berteriak, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, dan sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus itu mempunyai rencana kalau dia jadi raja ya seperti itu. Baca sampai ayat 38. Yesus tidak pernah ingin menjadi raja. Itu perumpamaan tentang raja. Jadi ini cita-cita yang tidak tercapai. Lanjut teman-teman yang lain ya. Siapa yang tidak mau jadi raja, itu tidak ada Yesus yang mengatakan bahwa dia. Tunggu, gedein Bang Mutu atau Ustadz Suki, host. Gedein Bang Mutu atau Ustadz Suki. Lanjut aja pengertian sah. Ustadz Sugi maksudnya tadi mencuri keledai apa tadi itu? Saya baru dengar lagi tuh. Dibaca aja itu. Dari ayat 29 itu kan tak ketahuan itu. Ketika ia telah dekat Betfage di Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Nah itu kan perintah mencuri itu. Mana ada di situ perintah untuk izin dulu sama yang punya, kan nggak ada. Berarti Yesus menyuruh mencuri gitu, Ustaz Sugi? Iya. Waduh. Betul. Gimana nih? Itu kesalahan berpikir. Iya. Coba dijelaskan dulu. Uang tadi yang simpel nggak mencuri tapi ngambil barang orang, orangnya nggak tahu gitu. Ambil di tas. Iya kan ya? Nggak nyuri, cuma ngambil barang orang, orangnya nggak tahu, itu aja. Ya tanpa izin. Iya. Ini yang kita permasalahkan tuh perintahnya Yesus, ya kan? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Emang keledai siapa? Main ambil aja. Tuhan membutuhkan gitu ya, kalau nggak salah satu lanjutannya ya. Itu lanjutannya. Untuk izin dulu itu nggak ada. Di mana perintah izin? Nggak ada. Mengambil tanpa izin ya nyolong. Maksudnya Tuhan mencuri gitu? Nggak mencuri, menyuruh. Menyuruh mencuri gitu. Inisiatif aja lah. Wah. Ini gimana nih Pak Rofi ini? Halo. Iya, silakan. Iya, selamat sore. Iya, silakan. Ya, selamat sore. Bagaimana? Tadi saya tidak dengar karena saya ada. Bagaimana? Ini Kodai. Betul, lanjutan dia itu tadi Bang Ustadz Sugi mengatakan bahwa Yesus menyuruh mencuri keledai. Ini bagaimana ini? Coba Yesus dijelaskan dulu. Menyuruh orang untuk mencuri. Masa? Coba dibaca dengan baik itu. Kita bahas dulu yang tadi kamu. Bahas dulu yang tadi itu. Ya kan sudah saya bilang, ini kan persiapan ketika Yesus itu mau datang sebagai raja.
baca sampai ayat 38. Makanya nanti kalau kita baca di ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Artinya di ayat 27 ini persiapan ketika Yesus itu mau datang sebagai raja. Kalau dia datang sebagai raja, maka orang yang tidak setuju dia sebagai rajanya bunuh. Begitu, Bang. Itu bahas yang mana, Bang? Aduh. Inilah kamu kalau kita sudah kita bahas dari ayat 27 sampai ayat 38. Anda masih merangkak di ayat 27 aja. Makanya baca Lukas 19 dari 27. Ya, kalau perlu pasal 1 baca sampai selesai biar paham. Sampai ayat 48 itu, baca itu. Memang itu ayat berbicara tentang perumpamaan. Tapi perumpamaan kalau Yesus jadi raja. Aduh, tidak seperti itu. Nah, ayat 38 ini bohong. Coba baca ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Yesus datang sebagai raja di situ. Kenapa langgar-langgar seperti itu? Apa sih ini orang? Ini bukan dilanggar, Pak. Ini dibaca satu perikop. Dilanggar itu di musola. Satu pasal saya baca. Satu pasal ini saya baca, bukan cuma satu ayat. Makanya saya paham kemana arahnya itu. Baca satu pasal dari ayat 1 sampai ayat 48 biar paham kau. Jangan potong-potong ayat. Nanti Tuhan marah. Nah, coba ini diklarifikasi dulu masalah keledai ini. Bagaimana ini? Yesus menyuruh mencuri keledai. Tolong diluruskan dulu itu, Pak. Kata mencuri itu ada di mana? Aduh. Lanjut Ustaz Sugi. Kata mencuri itu di mana? Ketika orang mencuri itu tidak harus ada kata mencuri, Pak. Tetapi perbuatan dia yang menunjukkan itu sebuah kasus pencurian. Mana? Di dalam ayat 29 dikatakan, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Coba, itu ada perintah enggak untuk minta izin kepada yang punya? Ada Yesus suruh izin dulu. Pergilah kamu kepada pemilik keledai. Ada begitu? Izin dulu gitu. Itu siapa punya keledai? Ada yang punya. Emang Ada punya siapa? Yesus. Adanya siapa? Baca ayat 33. Karena Yesus tahu bahwa itu bukan pemilik, tidak ada yang memilikinya. Wah, ini ngaco nih, kita baca ayat 33 ya, kita baca. Ya. Ya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang empunya keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kok kamu bilang gak ada yang punya? Makanya baca Bible jangan sambil lari kau. Setelah itu marahlah orangnya. Ya, setelah itu ayat 34. Kata mereka Tuhan memerlukannya, ya kan? Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Nah, yang saya permasalahkan di mana perintah Yesus untuk minta izin. Kata Anda nggak ada yang punya, ternyata ada yang punya. Macam mana pula kau ini Hati saja Ustaz. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Enak banget. Allah. Kalau memang milik Tuhan, ngapain keledai aja harus nyolong? Aduh. Parah Tuhan, masa nyolong keledai, parah. Artinya begini. Kata dia semua di dunia ini milik Tuhan. Coba ingat apa yang dikatakan Yesus. Burung punya sangkar, serigala punya liang. Tapi anak manusia, bentar dulu. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Loh kok katamu Yesus semuanya punya Yesus? Oh dia sendiri ngomong tidak punya tempat. Apalagi keledai.
Tempat untuk menaruh kepala aja nggak punya Yesus, miskin. Ustadz yang baik hati, coba dengar. Bisa dengar saya? Oke. Baik hati lagi. Baik hati, sombong dan suka menabung. Ustadz yang baik hati, bisa dengar saya? Ya, lanjutlah. Dari tadi aku nggak disebut baik hati loh. Artinya, Kan ngampet mau. emang. Kita mau membahas sebuah ayat, kita harus tahu dulu. Saya ini kan belum pernah baca, dan saya ini bukan Oh, nggak pernah baca. Baca bang. pengikut, bahwa saya yakin dalam nama Yesus saya diselamatkan. Dalam nama Yesus. Kamu tidak pernah baca tapi mau menghadapi orang yang sudah tuntas baca Bible. Aneh kau ini. Dan terima kasih kalian sudah membaca Bible kami ya. Ya, kasih tahu. Ini penting sekali karena Ya. itu benar. Ya. Tetapi kalau sudah baca dan benar, jangan dielokkan, dibelokkan. Oh ya belok kan Malah gimana sih? curhat ini gimana ini? Jangan dibelokkan. Ya, ditanya aja Pak Pendetanya nanti, Pak Rofi. Itu firman yang benar. Ya. Tanya pendetanya aja, Pak Pendeta. Tanya pendeta aja, tanya. Ini gimana ini keledai ini? Keledai Malika gitu kan. Kau sudah mengerti, kau belok-belokkan lagi, itu yang tidak benar. Tuh, yang saya belokkan bagian mana, Pak? Yang saya belokkan bagian mana? Yang semua, kalau begitu baca semua dan tahu-tahukan itu semua. Pak, nggak usah kamu suruh, saya ini udah tuntas baca Bible Anda. Dari Kejadian sampai Wahyu udah tuntas, bahkan hafalan Bible saya belum ada pendeta yang sanggup menyainginya. Ada pendeta yang berani debat open camp dengan saya tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible, ada yang sanggup. Erben aja lari itu, gak akan berani. Terima kasih sudah membaca. Karena saya bukan pakar untuk membaca Alkitab. Tetapi saya memiliki keyakinan, kepercayaan. Tuntung, kalau membaca Bible itu nggak perlu ilmu. Asal kita pandai membaca, kita sudah paham. Membahas tentang Bible kami. Tapi kemana-mana, lanjutlah dengan yang lain. susah juga Ustadz Sugi host karena dia tidak pernah membaca. Jadi susah. Saya kaget dia Bang Polopo. Kaget dia. Kok ada Tuhan suruh mencuri keledai. Jadi gini aja Pak Ropi. Jadi kalau hari Minggu nanti di gereja, tolong ditanyakan kepada pendetanya atau romonya atau pastor. Ini kok Pak Pastor, ini kenapa Yesus menyuruh mencuri keledai? Itu aja dulu Gini ditanyakan. aja, Baru Bang. naik lagi. Gini aja, coba ayat itu dipraktekkan. Anda suruh anak Anda. Nah, itu di sana ada motor. Kunci ada di situ, engkol bawa kemari, ya gitu coba. Kira-kira ditangkap polisi enggak itu? Paling muncul di SCTV. belum ada polisi. Minimal dipentung orang Untung nggak ada polisi di situ. Kalau ada polisi ditangkap Yesus itu, ditangkap. Pemiliknya itu baik kan? Setelah dikatakan Tuhan itu Mungkin yang disuruh ngambil talinya kali Bang Palopo. Cuma kebetulan di tali itu ada Ada keledai. Iya betul. Iya Bisa Bisa jadi, bisa. Iya, kamu ambil tambang yang di situ, gitu. Nah di tambang itu nggak sengaja. ada keledai. Ada keledai. Ada keledai. Gitu. Ya bisa Kamu jadi, ambil bisa tambang jadi. gratis. Keledai. Iya, boleh. Boleh lah. Itu aja Pak Rofi ya, belaannya ya, saya bantu ya. Ya. Nah tuh, gimana Pak Rofi? Sepakat? itu aja. Apa dibanting nih? Bilang gitu. Salah Ustadz Sugi itu suruh ngambil tambang, kebetulan di situ ada keledainya nggak sengaja keikat gitu. Nah, garu-garu tembok Pak Rofi. Ini ada guru kita satu ini. Aki Kores, selamat sore, assalamualaikum Aki. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mirip ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Aku sedikit. Aduh, ini Pak Rofi udah habis. Mau aku makan udah habis. Bersih piringnya. Tuh kan, tolong yang punya oksigen dibawa naik. Pak Rofi. ya selamat. Pak Rofi. Ya. Keledai gimana keledai?
Silahkan. Silakan apa? Ambil. Silahkan mengejek. Enggak ngejek, Pak. Ya. Ngejek. Masa? Karena kita diskusi lompat-lompat. Tadi itu berbicara tentang pembunuhan itu. Saya sudah bantah lari lagi. Sehingga kita tidak bisa Itu satu nyambung. perikop Pak Ropi. Astaga, Perikop itu dibaca. satu perikop itu ending jadi keledai. Astaga, Itu Pak sampai Ropi, Pak Ropi. 27 sampai 38. Itu satu pasal kita baca di situ, Satu- ya kan? Ayat 27 berbicara tentang persiapan ketika Yesus itu mau jadi raja. Makanya dia itu nanti memerlukan keledai karena untuk menggenapi yang tertulis di dalam kitab Zakaria. Gitu loh. Di dalam kitab Zakaria, bentar saya carikan ya. Nah nih, di dalam Zakaria 9 ayat 9, bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi ada nubuat Yesus itu datang sebagai raja dengan cara naik keledai. Makanya di ayat 27 itu berbicara tentang persiapan ketika dia datang ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 3 berapa tadi? 2938 jelas di situ Yesus disambut, disorak-sorai. Lihatlah datangmu rajamu datang. Nah, kan begitu. Bang ini kan jelas. Woi, itu bukan pemiliknya yang menjawab, mengatakan bahwa kenapa Aduh. Siapa? Coba dibaca biar kita dengar Baca baik-baik. 33 baca. 33 baca. Jangan langsung Empunya di itu apa? situ. Empunya sih apa sih arti empunya? Yang punya. Ah. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Nah, terus. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Nggak sengaja. Tuhan memerlukannya. Nah, Terus. lalu pergilah Lanjut. mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Terus. Kan Tuhan sudah mengatakan. Terus. Ya. Baca. Itu. Kita kembali ke yang atas. Kita kembali ke yang atas. Kenapa tiga-tiganya gak berani baca? Aduh, parah ini. Coba dibaca tiga-tiganya. Kan Aduh, Tuhan sudah mengatakan di atas. Jika ada yang mengatakan kenapa kau Nah, lepas? iya, katamu kan nggak ada yang punya keledai. Coba dibaca sampai ayat 33. Gimana sih? Kan dia sudah pesan. Ya baca 33. Baca 33 dulu Pak. 33. Pesan lewat mana? Lewat Shopee. Maka itu. Pesan banda orang yang pesan aja. Aduh, ini kenapa Anda malu? Kenapa Anda malu baca ayat 33? Kenapa? Saya tidak malu. Ya udah dibaca. Kalau nggak malu dibaca. Baca. Silakan Pak. Baca sampai 33. Iya, baca 33 baca. Ya. Kalau nggak malu dibaca dong. Dan ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu. Nah, jedor. Jangan berbisik dulu supaya saya jelaskan supaya kau paham. Ketika mereka benar Pak Rofi di Antv. itu, Masak air. berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Itu mereka mengatakan seperti Yesus yang mengatakan di atas. Jika ada yang mengatakan mengapa kamu lepaskan, maka katakan bahwa Tuhan membutuhkannya. Nah. Kira-kira gimana mukanya yang punya? Kira-kira itu ada yang punya enggak? Bentar. Kira-kira keledai itu ada yang punya enggak? Ada yang punya. Katanya enggak ada. Gimana sih? Aduh. Saya bisa jelaskan tuh itu. Itu yang punya baru keluar Ustaz Sugi. Iya. Baru sadar ya, baru sadar.
Kebiasaan Iya, kamu itu kan yang punya menjebak. baru keluar dari rumah, tadi masih dalam rumah, makanya nggak ada yang punya. Kebiasaan kamu itu kan menjebak itu. Kok menjebak gimana sih Bapak ini? Maka kalau orang cepat mempercayai kalian karena kalian adalah iblis, Pak Rofi, kalau saya iblis, Pak, bentar, Pak. yang mau menjebak orang. Kalau saya iblis, pasti saya nyembah Yesus, Pak. Coba Anda baca Lukas 8 ayat 28, Pak. Yang nyembah Yesus itu iblis, Pak. Orang kerasukan iblis. Lukas 8 ayat 28 dari baca dari ayat 2. Mulai lompat lagi. Ya udah keledai dulu deh, keledai. Keledai aja lah. Sudah dibantah. Karena apa? Dia menuduh kita iblis, Pak. Kalau saya iblis tentu saya nyembah Yesus gitu loh maksudnya. Ya. Kau iblis yang menggoda iman orang lain. Itu. Kalau saya iblis sudah pasti saya nyembah Yesus, Pak. Tapi kan faktanya saya nggak nyembah Yesus. Jadi saya bukan iblis. Justru orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis. Di mana ayatnya? Lukas 8 ayat 28. Ayo baca. Lukas 8. Lah kamu yang mengajak lompat itu kamu loh. Lompat lagi. Yang ngajak lompat itu kamu. Kamu menuduh kalau saya ini iblis. Kalau memang saya ini iblis, sudah pasti saya menyembah Yesus kayak Anda, gitu loh. Mana ayatnya? Lukas 8 ayat 28. Ketika Yesus ke Gerasa, datanglah orang yang kerasukan iblis. Dia tinggal di kuburan. Apa kata dia ketika Yesus datang? Lalu dia menyembah iblis, menyembah Yesus. Begitu. Ini kita baca ya. Lukas 8 ayat 28 kita baca deh dari ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh iblis. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, kayak Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi?" Ternyata yang nyembah Yesus adalah orang yang kerasukan iblis. Jangan kesmati mic-nya dong, penakut. Loh, penakut apanya? Apa penakut? Terus mati itu mic-nya itu supaya saja punya mati takut. Jadi kesimpulan aja tadi masalah keledai, sepertinya dia suka dengan keledai Ustadz Sugi. Jadi gini, mengenai keledai itu, ya Yesus itu sudah punya cara. Ketika dia menyuruh mencuri muridnya, nanti kalau ketahuan ngelesnya begini. Mencuri muridnya bagaimana? Menyuruh mencuri. Keledai, muridnya disuruh mencuri keledai. Nah, kalau ketahuan cara ngelesnya begini. Tuhan sedang membutuhkan. Iya. Itu cara ngeles kalau mencuri ketahuan. Dan pemiliknya memberikan atau tidak? Ya bukan masalah memberikan atau tidak. Dari tadi yang kita bahas adalah, yang saya bahas dari tadi adalah perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda yang tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Ada izinnya enggak? Ada izinnya enggak? Ada diperintah untuk izin enggak? Bentar dulu. Ini kita bicara tentang perintahnya dulu. Perintahnya itu, adakah Yesus menyuruh minta izin?